Setelah dicekoki obat-obatan, Jeffrey lalu melubangi kepala Konerak yang masih hidup dengan sebuah bor, guys. Lalu menuangkan cairan hidroklorik asid ke dalam otaknya. Oke halo guys, nama gue Rudy dan selamat datang di channel gua. Dan kali ini gue saranin bagi lu yang belum berumur 18 tahun mending skip video ini guys. Karena sekarang gue bakal bahas kronologi sebuah kisah nyata yang lumayan sadis cuy. Sekarang gue bakal nyeritain seorang pembunuh berantai, pemerkosa, bahkan orang ini juga melakukan kanibalisme cuy. Ya, ini dia kisah hidup Jeffrey Lionel Dahmer. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe cuy. Oke, kita balik lagi ke pembahasan guys. Jeffrey Lionel Dahmer lahir di West Allis, Wisconsin dari pasangan Lionel dan Joyce Dahmer pada tanggal 21 Mei 1960. Lionel ayah Dahmer merupakan ahli peneliti kimia, sementara Joyce adalah pelatih mesin teletype. Berdasarkan sejumlah sumber dan pemberitaan guys, Dahmer ketika masih kecil dikenal sebagai anak yang begitu ceria dan penuh energi. Namun semua itu berubah setelah menjalani operasi double hernia. Kemudian merasa diabaikan oleh orang tuanya dan lingkungannya guys. Keluarganya yang kerap berpindah-pindah rumah hingga kelahiran sang adik juga disebut-sebut mempengaruhi Dahmer guys. Sejak usia dini, Dahmer sudah sangat tertarik nih dengan hewan-hewan mati. Semua itu bermula ketika ia menyaksikan sang ayah mengeluarkan tulang-tulang dari bangkai hewan-hewan. Menurut sang ayah, Dahmer tertarik dengan suara yang dikeluarkan dari tulang belulang tersebut. Dahmer juga disebut kerap bertanya seputar itu guys, seperti pengaruh bleach atau pemutih pada tulang dan cara menyimpan tulang-tulang hewan. Nah, bahkan nih guys, sang ayah juga mulai khawatir nih terhadap si Jeffrey kecil yang sangat senang ketika mendengar suara dentingan dari tulang belulang hewan. Nah, beranjak dewasa, lalu mereka sekeluarga pindah ke kota pinggiran yang cukup kecil dan sunyi guys, dimana Jeffrey yang masih duduk di bangku SMA mengalami krisis identitas dan berakhir menjadi seorang remaja yang bermasalah. Jeffrey yang merasa kurang bisa diterima di lingkungan sekolahnya mulai mengalami kecanduan berat dan seringkali ketahuan membawa alkohol guys untuk dia minum di dalam kelasnya. Di masa-masa itu pula Jeffrey lalu menyadari guys bahwa dirinya itu memiliki ketertarikan seksual kepada sesama jenis alias gay. Dan seiring meningkatnya hasrat seksual, begitu pula fantasi abnormalnya yang semakin liar, Jeffrey sangat berhasrat untuk mengontrol dan mendominasi para pria yang dia suka dan memperkosanya guys. Sebuah hasrat yang awalnya masih bisa dibendung oleh Jeffrey namun akhirnya meledak tepat ketika momen orang tuanya bercerai. Saat itu Jeffrey yang baru lulus SMA tinggal berdua saja dengan ibunya. Dan karena sang ibu sering bepergian keluar kota untuk bekerja, maka kesempatan itu pun digunakan Jeffrey untuk mencari mangsa pertamanya guys. Stephen Hicks, seorang remaja berusia 18 tahun yang saat itu sedang berjalan kaki menuju ke sebuah tempat lokasi acara konser musik rock. Dalam perjalanannya, Jeffrey lalu menghampiri dan menawarkan tumpangan kepada Stephen guys, sambil meyakinkan Stephen untuk mampir dan bersantai sejenak sambil minum-minum di rumahnya. Dan setelah bersantai di sana selama beberapa jam, Stephen pun lalu berinisiatif untuk pergi dan berpamitan kepada Jeffrey guys. Namun tanpa dia sadari, ternyata Jeffrey malah mengambil sebuah barbel dan memukul bagian belakang dari kepalanya hingga dia terjatuh lalu dicekik hingga meninggal dunia. Kemudian Jeffrey pun melepaskan seluruh pakaian milik Stephen dan mulai bermasturbasi dengan jasad Stephen sebagai objeknya guys. Kemudian untuk menghilangkan jejak, Jeffrey lalu memotong-motong jasad tersebut dan memisahkan antara daging dengan tulangnya. Di mana tulang belulangnya lalu dihancurkan hingga berbentuk bubuk, sedangkan dagingnya akan dia larutkan ke dalam cairan asam. Saya selalu tahu itu salah, pembunuhan pertama tidak direncanakan, kata Dahmer kepada Incident Edition pada 1993. Saat itu saya baru kembali dari pusat perbelanjaan dan berfantasi mengambil penumpang dan membawanya ke rumah untuk mendominasi dan memegang kendali penuh atas dirinya, ungkap Dahmer. Tak ada satupun, tidak ada yang tahu kejadian itu lebih dari 1 dekade, kata Dahmer mengenai pembunuhan pertamanya. Dari luar, Jeffrey terlihat seperti seorang remaja biasa yang sedang berjuang untuk menata masa depannya guys. Namun Jeffrey sebenarnya sangat terpukul ketika dia harus dikeluarkan dari kampusnya akibat kecanduannya terhadap alkohol.
Setelah gagal dalam dunia akademis, Jeffrey pun lalu memutuskan untuk mengabdi di dunia militer sebagai tenaga medis di dalam US Army. Namun sialnya, dua orang prajurit gagah di sana harus menjadi korban selanjutnya dari Jeffrey Dahmer, guys. Yang meskipun tidak dibunuh, namun mereka berdua telah diperkosa terlebih dahulu dan dicekoki dengan obat-obatan khusus. 2 tahun mengabdi dalam dunia militer, dia dipecat kembali perihal kecanduannya terhadap alkohol, guys. Selama 9 tahun tak membunuh, Dahmer mengaku tak punya kesempatan untuk melakukan kejahatan itu. Setelah keluar dari militer, Dahmer kembali ke Ohio bersama orang tuanya pada September 1981. Ia sempat ditangkap karena mabuk-mabukan dan melakukan kekacauan yang membuatnya didenda dan dihukum penjara. Namun, hukuman itu ditangguhkan. Dahmer kemudian dikirim ke rumah neneknya di Milwaukee, Wisconsin. Orang tua Dahmer berharap sang nenek dapat mengubah kebiasaan minum-minum alkohol anak mereka. Justru permasalahan makin menjadi setelah ia di sana, guys. Dahmer pernah ditangkap dan didenda karena pamer aurat di Wisconsin State Fair Park pada 1982. Ia ditangkap lagi pada Agustus 1986 karena masturbasi di depan umum. Dahmer pun dihukum 1 tahun percobaan dan konseling. Hingga setahun kemudian, sang monster bangkit kembali, guys. Pada September 1987 atau 9 tahun setelah kejahatan pertama, Dahmer membunuh korban keduanya, guys. Pada tahun itu, Jeffrey bertemu dengan seorang pria bernama Stephen Tuomi di dalam sebuah klub malam. Di sana Jeffrey lalu berhasil meyakinkan Tuomi untuk pergi ke sebuah hotel bersamanya. Awalnya Jeffrey hanya berniat untuk membius pria itu dan memperkosanya. Namun tanpa disadari, keesokan paginya Jeffrey terbangun dengan tangannya yang penuh dengan luka memar bersama dengan jasad dari Stephen Tuomi, guys, yang telah terbujur kaku di lantai. Entah apa yang terjadi. Namun pembunuhan terhadap Stephen Tuomi inilah yang menjadi pemantik api predator di dalam dirinya. Jeffrey secara aktif mulai mencari mangsa yang tidak hanya untuk dilecehkan, guys, namun juga untuk dihabisi. Pada 16 Januari 1988, Dahmer kembali berulah dengan korbannya adalah laki-laki berusia 14 tahun, guys, yang bernama Jamie Dockstader. Ia menjerat korban dengan iming-iming duit, kemudian membius dan menghabisinya di sana. Korban dibunuh, dimutilasi, dan mayatnya dibuang ke tempat sampah, kecuali bagian kepala dari korban. Kemudian korban keempat Dahmer bernama Richard Guerrero pada Maret 1988 pun bernasib serupa. Namun kala itu berbagai berita melaporkan Dahmer melakukan hubungan seks dengan mayat korban sebelum memutilasi, hingga pada suatu hari Dahmer diusir sang nenek karena kerap membawa laki-laki ke rumahnya pada larut malam, guys. Sang nenek juga mengeluh mencium bau busuk dari ruang bawah tanahnya. Setelah itu Dahmer tinggal di apartemen 1 kamar dan berupaya beraksi lagi pada September 1988. Namun berujung ia ditangkap atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak berusia 13 tahun. Sang korban kala itu dibius dan dianiaya, namun anak itu berhasil melarikan diri dan melapor kepada pihak polisi. Dahmer sempat dipenjara 1 pekan sebelum dibebaskan dengan jaminan. Di dalam penjaranya, Jeffrey merasa tersiksa dengan hasrat seksualnya, guys, dan tidak bisa berhenti memikirkan para pria tampan yang ada di luar sana. Dan setelah keluar dari penjara, Jeffrey pun kembali mengincar mangsa berikutnya. Kali ini, seorang model pria berusia 24 tahun bernama Anthony Searles yang saat itu sempat bertemu dan berbincang kepada Jeffrey di dalam sebuah klub khusus gay. Setelah mendatangi rumah Jeffrey, seperti biasa Anthony dicekoki berbagai obat, lalu diperkosa dan dicekik hingga meninggal. Namun pembunuhan saja dirasa tidak cukup. Jeffrey berniat untuk menyimpan sebagian anggota tubuh dari Anthony sebagai koleksinya. Dia memotong kepala dan alat kelamin dari Anthony yang masing-masing dia masukkan ke dalam sebuah toples berisi cairan khusus dan menyimpannya ke dalam kulkas. Nah cuy, setelah pembunuhan Anthony Searles ini, selama rentang 2 tahun ke depan, Jeffrey terus melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap belasan pria lainnya. Dan Jeffrey pun menjadi semakin bejat lagi, cuy, dalam setiap pembunuhannya. Salah satunya ketika Jeffrey tidak sengaja meledakkan kepala dari korban keenamnya, yaitu Edward Smith, yang saat itu kepalanya dia masukkan ke dalam sebuah oven untuk dia keringkan. Dan di masa itu pula Jeffrey menjadi penasaran lalu mulai mencoba melakukan praktik kanibalisme, cuy, di mana dia mulai menyimpan sebagian anggota tubuh yang masih fresh ke dalam kulkas untuk dia santap di kemudian hari.
Usai kejahatan itu, tetangga mengeluhkan aroma tak sedap dari unit Dahmer. Namun Dahmer berdalih dengan kulkasnya yang sedang rusak. Kemudian pada Juni 1990, Dahmer kembali membunuh dan korban ketujuh itu sempat disimpan di dalam freezer sebelum dibuangnya. Dahmer kemudian membunuh 2 orang lainnya pada September 1990. Kepala korban ke-8 ia hias dan dipajang di apartemennya. Tak hanya itu, sebagian tubuhnya juga disimpan untuk ia makan. Sedangkan korban ke-9 seutuhnya ia buang dengan alasan tak tertarik sama sekali, guys. Kemudian pada 1991, ia kembali membunuh dan memakan tubuh korban ke-10-nya, guys. Dahmer mengaku memakan tubuh para korbannya membuat dirinya merasa korban itu menjadi bagian dari dirinya. Dan yang lebih parahnya lagi, guys, Jeffrey mulai memikirkan sebuah metode yang tidak mengharuskannya untuk membunuh para korbannya. Mereka akan tetap hidup namun tidak bisa melaporkannya kepada polisi. Dan korban dari eksperimen gilanya ini pada saat itu adalah seorang pria bernama Konerak Sintasompon. Apa sih ini? Ya, pokoknya itulah, guys. Yaitu korban ke-13-nya Jeffrey. Seperti biasa, setelah dicekoki obat-obatan, Jeffrey lalu melubangi kepala Konerak yang masih hidup dengan sebuah bor, guys. Lalu menuangkan cairan hidroklorik asid ke dalam otaknya. Dengan harapan bahwa Konerak akan menjadi cacat permanen serta patuh kepadanya. Dan benar saja, guys. Ketika Jeffrey sedang tidak berada di rumah, Konerak lalu berusaha untuk melarikan diri dengan kondisi tubuh yang berdarah-darah dan tidak memakai pakaian sama sekali. Namun sayangnya ketika polisi menghampirinya, Konerak ternyata tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Sehingga polisi pun akhirnya mengembalikan Konerak kepada Jeffrey Dahmer. Yang saat itu Dahmer mengklaim bahwa Konerak ini adalah pasangan homoseksualnya, guys, yang sedang mabuk berat. Dan Konerak pun harus berakhir secara mengenaskan dan dibunuh oleh Jeffrey di dalam rumahnya. Akhir dari Jeffrey Dahmer. Nah cuy, setelah pembunuhan Konerak, Jeffrey masih terus membunuh para pria lain hingga korban ke-17-nya. Dan di usia ke-32 tahun, Jeffrey kembali mengincar korban. Seorang pria bernama Tracy Edward yang saat itu datang ke apartemennya setelah dijanjikan sejumlah uang untuk sesi foto dewasa. Namun secara mengejutkannya, guys, setelah sesi foto itu berakhir, Jeffrey malah memborgol tangan dari Edward lalu mengeluarkan sebilah pisau sambil berkata, "Aku akan memakan jantungmu," kata Dahmer. Karena Edward sangat ketakutan, maka saat itu dia hanya bisa berpura-pura untuk patuh dan tunduk, guys, kepada Jeffrey. Hingga akhirnya kesempatan itu pun tiba ketika Jeffrey sedang fokus menonton siaran televisi. Edward pun lalu mengerahkan seluruh tenaganya, guys, untuk meninju wajah Jeffrey, lalu pergi melarikan diri ke arah pintu keluar untuk mencari pertolongan. Beruntung, polisi yang sedang berada di sekitar lokasi langsung merespon dan diarahkan oleh Edward menuju ke lokasi apartemen milik Jeffrey. Di sana Jeffrey yang awalnya mengelak akhirnya tertegun ketika polisi menemukan foto-foto mengerikan dari jasad para korbannya, guys. Dan setelah menggeledah seisi apartemen, polisi menemukan 4 buah kepala manusia di area dapur, 7 buah tengkorak manusia yang telah dilukis dengan menggunakan cat, dan sejumlah anggota tubuh manusia termasuk 2 buah jantung di dalam kamar tidurnya. Polisi juga menemukan sebuah tong besar berisi cairan asam yang ketika dibuka langsung mengeluarkan bau yang sangat menyengat, guys. Serta di dalam tong juga terdapat sisa-sisa tubuh manusia yang masih belum larut sepenuhnya. Sangat mengerikan sehingga polisi pun langsung menangkap Jeffrey Dahmer. Dalam pemeriksaan, Dahmer mengaku penjara adalah tempat terbaik untuk dirinya. Dia mengaku akan kembali ke cara hidupnya yang sama dan melakukan hal yang sama apabila dibebaskan dari penjara, guys. Udah stres nih orang, guys. Dan akhirnya pada Februari 1992 ia dijatuhi 15 hukuman seumur hidup berturut-turut, guys. Kemudian di dalam penjara, Jeffrey Dahmer pun lalu menemukan takdirnya sendiri, di mana seorang narapidana yang bernama Christopher Scarver secara brutal menghabisi Jeffrey dengan sebuah tongkat besi di dalam toilet penjara. Menurut Christopher, ketika kejadian itu terjadi, Jeffrey Dahmer sepertinya paham dan sudah menerima takdirnya karena dia bahkan tidak melawan dan tidak mengeluarkan satu suara pun ketika Christopher secara brutal menghabisinya, guys. Nah cuy, itu dia tadi tragedi pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Jeffrey Lionel Dahmer. Oke guys, video kali ini sampai di sini dulu dan sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena kedepannya gue juga bakal ngebahas tentang misteri-misteri, konspirasi, dan tragedi-tragedi yang seru lagi, guys. Oke, bye.